Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azhara Nur Firdaus dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 2C dengan NIM 245211106. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, ilmu fikih dan usul fikih serta perbedaan di antara keduanya untuk memenuhi tugas dari Bapak Nur Hidayah Al-Amin MESY selaku dosen pengampu ilmu fikih. Sejarah ilmu fikih dan usul fikih. Ilmu fikih sesungguhnya lahir bersamaan dengan lahirnya Islam itu sendiri, sebab fikih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Islam. Sedangkan usul fikih sesungguhnya telah ada bersamaan dengan keberadaan fikih itu sendiri, karena fikih merupakan hasil ijtihad dari kedua sumber primer yaitu Al-Quran dan Sunnah. Menurut Rahmat Syafi'i, perkembangan usul fikih dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap awal pada abad ketiga Hijriah, yang kedua ada tahap perkembangan pada abad keempat Hijriah, dan tahap penyempurnaan pada abad 5 Hijriah. Dari sejarah perkembangannya, menurut Harun Nasution, fikih dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode Nabi, sahabat, ijtihad serta kemajuan, dan taklid serta kemunduran. Sedangkan menurut Sobi Mahmad Syabi, fikih dibagi menjadi 6 zaman, yaitu zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman dinasti Umayyah, zaman dinasti Abbasiyah, zaman taklid, dan zaman kebangkitan. Dari pendapat di atas, uraian selanjutnya akan menjelaskan periode pertumbuhan dan perkembangan ilmu fikih dan usul fikih berdasarkan pembagian menurut Harun Nasution dan Sobi Mahmad Syabi, karena tampak antara satu dan lainnya saling melengkapi. Yang pertama yaitu ilmu fikih dan usul fikih pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada periode zaman Nabi Muhammad, sumber hukum Islam yang utama yakni Al-Quran. Namun ada kalanya timbul persoalan hukum dalam masyarakat yang cara penyelesaiannya belum terdapat di dalam Al-Quran. Dalam keadaan demikian, Nabi Muhammad menyelesaikannya dengan memakai metode ijtihad atau pendapat yang dihasilkan dari pemikiran yang mendalam. Jika hasil ijtihad Nabi benar, maka tidak lagi mendapatkan tantangan dengan turunnya wahyu untuk memperbaikinya. Namun jika hasil ijtihadnya tidak benar, ayat turun untuk menjelaskan hukum yang sebenarnya. Dengan demikian, sumber hukum pada zaman Nabi Muhammad yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, ilmu fikih pada zaman Khulafaur Rasyidin atau sahabat. Pada periode ini, daerah yang dikuasai Islam makin bertambah luas dan termasuk dalamnya daerah-daerah di luar semenanjung Arabia yang telah mempunyai kebudayaan yang tinggi dan susunan masyarakat yang bukan sederhana dibandingkan dengan masyarakat Arabia yang dulu. Guna menyelesaikan persoalan hukum yang demikian berat, luas, dan baru, para sahabat menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama. Tetapi untuk kembali kepada Sunnah tidaklah mudah, karena Sunnah tidak dihafalkan dan belum dibukukan. Untuk menyelesaikan persoalan yang tidak dijumpai dalam kedua sumber ini, maka khalifah dan para sahabat mengadakan ijtihad. Dengan demikian, sumber hukum pada zaman sahabat menjadi 3, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan para sahabat. Yang ketiga, ilmu fikih dan usul fikih pada periode Umayyah dan Abbasiyah. Pada periode ini disebut juga sebagai periode ijtihad. Persoalan hukum semakin bertambah kompleks dan luas, seperti adanya berbagai macam adat istiadat, tradisi, dan sistem kemasyarakatan yang beragam. Untuk mengatasi persoalan ini, para ulama makin meningkatkan ijtihadnya dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Di periode ini muncullah 4 mazhab yang
dikenal sekarang, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Abu Hanifah dikenal sangat hati-hati dalam menggunakan sunnah sebagai sumber hukum. Ia memakai sunnah yang betul-betul diyakininya orisinal dan bukan sunnah buatan, dan karena ia dikenal sebagai penganut mazhab al-Rayyi atau aliran rasionalis. Dengan demikian, sumber hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah ada 6, yaitu Al-Quran, Sunnah, Al-Ra'yu, Qiyas, Istihsan, dan Syaruma'an Babalana atau agama sebelum kita. Sementara itu, Malik ibnu Anas banyak berpegang teguh pada sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Dalam keadaan terjadinya perbedaan antara sunnah, ia berpegang pada tradisi yang berlaku di masyarakat Madinah. Selanjutnya, jika ia tidak mendapatkan dasar hukum dalam Al-Quran dan Sunnah, ia menggunakan qiyas dan masalih al-mursalah, yaitu maslahah umum. Dengan demikian, sumber hukum yang digunakan oleh Imam Malik ada 5, yaitu Al-Quran, Sunnah, tradisi yang berlaku di kalangan sahabat, qiyas, dan al-masolih al-mursalah. Selanjutnya, Imam Asy-Syafi'i melahirkan 2 bentuk mazhab, yaitu mazhab lama atau qaul qadim. Ia dibentuk pada saat tinggal di Baghdad dan terdapat dalam kitab Ar-Risalah, dan Al-Mabsut, dan mazhab baru atau qaul jadid yang ia susun ketika ia berada di Mesir. Dengan demikian, Asy-Syafi'i berpegang pada 5 sumber, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, ijma' atau konsensus, pendapat sebagian sahabat yang tidak mengandung perselisihan di antaranya, serta kias atau analogi. Selanjutnya, Ahmad ibnu Hambal menggunakan 5 sumber, yaitu Al-Quran, Sunnah, pendapat sahabat yang diketahui tidak mendapatkan tantangan dari sahabat lain, pendapat seseorang atau beberapa sahabat dengan syarat sesuai dengan Al-Quran serta Sunnah, dan kias. Dari segi sumber yang mereka gunakan dalam menetapkan hukum atas suatu masalah, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah masing-masing mereka menggunakan Al-Quran, Sunnah, dan qiyas. Adapun perbedaannya antara lain dalam hal ijma, mengikuti pendapat sahabat atau istinbat, istihsan, maslahah mursalah, tradisi, dan syara'u man qablana. Yang keempat ada ilmu fikih dan usul fikih pada periode taklid atau penutupan itu ijtihad. Pada masa ini, mazhab yang 4 telah memiliki kedudukan yang stabil dalam masyarakat, dan perhatiannya bukan lagi ditujukan kepada Al-Quran, Sunnah, dan sumber-sumber hukum Islam, tetapi pada buku-buku fikih yang ditulis oleh para ulama fikih tersebut. Para ulama mempertahankan mazhab imamnya masing-masing dan menganggap mazhab imamlah yang paling benar dan yang lainnya kurang benar. Pada masa-masa taklid seperti ini timbullah secara meluas berbagai bid'ah dan khurafat yang bermakna pada tahayul atau kebodohan. Yang kelima, ilmu fikih pada zaman kebangkitan. Pada abad ke-14 Masehi terdapat sejumlah ulama yang tidak menerima taklid dan bangkit menyerukan kewajiban ijtihad kepada dunia Islam dan menyerukan ajarannya untuk kembali kepada sumber-sumber syariat yang asli, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ulama-ulama ini kemudian terkena dengan sebutan mazhab salaf sebagai para mujadid yang mengadakan pembaruan dari alam taklid dan penyelewangan ke alam ijtihad dan keaslian. Nah, berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa ilmu fikih atau usul fikih adalah hasil ijtihad para ulama dalam rangka melahirkan fikih yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan ilmu fikih dan usul fikih tersebut, proses penetapan hukum dapat berjalan tanpa menyimpang dari semangat yang terdapat di Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada pengertian ilmu fikih dan usul fikih. Yang pertama, pengertian ilmu fikih. Menurut bahasa, fikih berasal dari faqiha yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti atau paham. Sedangkan al-fikih menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti. Oleh karena itu, ilmu fikih merupakan
ilmu yang mempelajari agama ajaran Islam yang disebut dengan syariat yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang sistematis. Pengertian usul fikih. Kata usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul yang berarti sumber atau dalil, dan fikih yang berarti mengetahui hukum-hukum syara tentang perbuatan praktis mukallaf. Dengan demikian, yang dimaksud dengan usul fikih ialah dasar pemahaman metodologis terhadap sumber-sumber ajaran, sedang sebagai metode istinbat hukum. Istinbat artinya menggali atau mengeluarkan istikhraj. Ilmu usul fikih menyelidiki keadaan dalil-dalil syara dan menyelidiki bagaimana cara dalil-dalil tersebut menunjukkan hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa atau mukallaf. Yang ketiga, perbedaan ilmu fikih dan usul fikih. Pada pengertian antara ilmu fikih dan usul fikih terlihat jelas bahwa keduanya sangat berbeda. Usul fikih merupakan metode yang harus ditempuh oleh ahli fikih di dalam menetapkan hukum-hukum syara yang berdasarkan dalil syar'i serta mengklasifikasikan dalil-dalil tersebut berdasarkan kualitasnya. Sedangkan fikih adalah hasil hukum-hukum syar'i berdasarkan metode-metode tersebut. Tidak hanya dalam pengertiannya saja yang berbeda, tetapi ada beberapa aspek yang membedakannya, antara lain: yang pertama, objek kajian. Ilmu fikih mempelajari hukum-hukum syariat, sedangkan ilmu usul fikih mempelajari dalil-dalil hukum syariat. Yang kedua, tujuan. Ilmu fikih menghasilkan hukum-hukum syariat yang praktis, sedangkan ilmu usul fikih menghasilkan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengeluarkan hukum. Yang ketiga, cara penggunaan. Ilmu fikih merupakan hasil dari penerapan kaidah-kaidah usul fikih. Yang keempat, contoh penerapan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih dapat digunakan untuk mengetahui dalil-dalil syariat yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan sanksi. Ilmu usul fikih dapat digunakan untuk menyimpulkan hukum atas permasalahan baru yang harus dicarikan hukumnya berdasarkan hukum Islam. Yang kelima, sumber hukum fikih. Hukum-hukum fikih bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para sahabat. Demikian tadi penjelasan tentang sejarah dan perbedaan ilmu fikih dan usul fikih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.